Kelapa sawit menjadi komoditas unggulan di Indonesia. Kelapa sawit sering diekspor ke berbagai negara di dunia. Selain karena keunggulannya, produksi perkebunan ini juga berperan besar dalam pembangunan ekonomi. Melansir dari situs kementerian, Indonesia merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Tiap tahunnya, hasil produksi minyak sawit serta inti sawit bisa mencapai puluhan juta ton. Menurut Rustam Effendi Lubis dan Agus Widanarko dalam buku Pintar Kelapa Sawit, kelapa sawit di Indonesia diperkenalkan sejak masa pemerintahan Belanda, yakni sekitar tahun 1848. Saat itu, kelapa sawit dianggap sebagai tanaman hias. Namun, kini kelapa sawit telah menjadi salah satu komoditas perkebunan di Indonesia. Tidak semua kawasan di Indonesia bisa ditanami kelapa sawit, karena tumbuhan ini sangat bergantung pada kondisi iklim dan jenis tanahnya. Riau menjadi kawasan penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Pada 2017, Riau memiliki total lahan sawit sebesar kurang lebih 2 juta hektar. Jumlah ini terus bertambah hingga 2021. Hingga saat ini diperkirakan Riau mempunyai lahan sawit sebesar 2,8 juta hektar. Dengan lahan sebesar itu, tentunya hasil perkebunan beserta pengolahannya bisa mencapai puluhan ton. Kemudian ada Sumatera Utara yang menjadi salah satu wilayah penghasil kelapa sawit. Pada 2017, provinsi ini memiliki total luas lahan sawit sebesar 1,7 juta hektar. Namun pada 2021, diperkirakan luas lahannya menurun jadi sekitar 1,7 hektar. Lalu ada Kalimantan Barat. Kawasan ini juga menjadi salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Pada tahun 2017, total luas lahan kelapa sawit di Kalimantan Barat sekitar 1,5 juta hektar. Jumlahnya meningkat pesat di tahun 2021. Dan diperkirakan saat ini Kalimantan Barat memiliki 2 juta hektar lahan kelapa sawit dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Bukan hanya di Kalimantan Barat saja, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur juga memiliki lahan kelapa sawit yang cukup besar. Tentu dengan potensi yang sangat besar itu, perkebunan sawit menjadi lahan basah untuk menghasilkan uang. Tidak jarang banyak orang yang merantau dari pulau-pulau seberang hanya untuk bekerja di perkebunan sawit. Kondisi inilah yang membuat kriminalitas rawan terjadi di perkebunan sawit. Baik itu kejahatan mandor, pekerja, atau bahkan pemerasan dan begal di jalan sepi perkebunan sawit. Seperti yang dialami oleh Sutardi. Dia adalah seorang sopir truk yang bekerja di perkebunan sawit kawasan Kalimantan. Sutardi sempat berhadapan dengan begal kelas kakap yang sangat sadis dan tak akan segan-segan menghabisi siapapun yang melawannya. Nama begal itu adalah Sujatmiko. Tentu nama samaran. Sujatmiko punya catatan mengerikan dalam dunia kejahatan. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Sutardi berasal dari Banten. Dia sudah punya istri dan seorang anak perempuan yang baru masuk SMA. Sutardi bekerja sebagai sopir truk di salah satu pabrik konveksi di Tangerang. Sementara istri dan anaknya tinggal di kampung satu rumah dengan nenek. Ya, Sutardi belum punya rumah. Selama ini dia dan istrinya numpang di rumah mertua. Setiap sebulan sekali Sutardi pulang untuk kirim uang dan melepas rindu pada istri dan anaknya di kampung. Biasanya setiap pulang Sutardi istirahat 4-5 hari di rumah. Karena memang Sutardi bukanlah karyawan tetap, melainkan pekerja harian lepas. Jadi bisa libur kapanpun yang dia mau. Tidak ada gaji bulanan. Yang ada hanya uang jalan dan uang bensin setiap kali dia membawa muatan. Nah, dari uang jalan itulah ia sisihkan untuk menghidupi keluarga di kampung. Setiap Sutardi pulang kampung, dia selalu ikut latihan perguruan silat Ranca Buaya. Silat legendaris yang sudah ada di Banten sejak lama. Sutardi memang sangat gemar berlatih silat. Dia menjadi salah satu senior di dunia persilatan. Bukan hanya Ranca Buaya saja yang ia kuasai. Sutardi juga ahli bela diri Cimande. Dia punya berbagai guru yang tersebar di wilayah Banten. Walaupun Sutardi hanya seorang sopir truk, tapi dia sangat mematikan. Pernah sekali kejadian di Tanjung Priuk saat dia sedang mengantar barang dari pabrik. Tiba-tiba saja ada bajing loncat. Bajing loncat adalah istilah untuk para perampok jalanan yang nekat loncat ke bak truk untuk mencuri barang yang dibawa oleh truk itu.
Mereka biasanya terdiri dari 2-3 orang. Sutardi melihat kejahatan mereka dari kaca spion. Seketika saja ia injak rem mendadak dan para berandal itu berjatuhan dari atas bak truk. Sutardi keluar dari ruang kemudi. Kemudian dia menghajar mereka satu persatu. Tangan mereka patah kena jurus kelid Jimande. Darah muncrat dari mulut mereka kena jurus mematikan ranca buaya. Semenjak saat itu, Sutardi tidak pernah melintasi jalur tersebut tanpa membawa senjata. Dia selalu siap siaga dengan sebatang besi yang ia letakkan dekat kursi kemudi. Jaga-jaga, takutnya ada komplotan preman yang mau balas dendam. Tapi ternyata tidak ada yang balas dendam. Mungkin saja para berandal itu takut pada Sutardi yang ahli bela diri. Kehebatan Sutardi benar-benar di luar nalar. Dia juga pernah menghajar maling motor di kampungnya. Kala itu ada orang yang kemalingan motor. Warga pun mengejar si maling, tapi tidak kekejar. Lain halnya dengan Sutardi, dia langsung naik motor RX King untuk mengejar maling tersebut. Tenaga RX King bukan sembarangan. Sutardi mampu mengejar maling tersebut. Dia sengaja menabrakkan motornya itu pada si maling, sehingga mereka berdua jatuh terseret di atas aspal. Dari sanalah muncul puluhan warga yang sangat marah. Maling itu pun dipukuli hingga meninggal dunia di tempat. Banyak warga yang berterima kasih pada Sutardi karena telah berkorban untuk menangkap maling tersebut. Sutardi memang luar biasa. Semenjak saat itu ia disegani banyak orang di kampungnya. Singkat cerita, pabrik tempat Sutardi kerja mengalami kebangkrutan. Pabrik itu tutup, semua karyawan di PHK, termasuk karyawan harian lepas. Tidak ada lagi barang yang bisa dikirim. Alhasil Sutardi pun nganggur. Saat itu cari kerjaan sangatlah sulit. Sutardi sudah menawarkan diri ke berbagai pangkalan mobil truk di Tangerang. Tapi tidak ada satupun yang mau menerimanya karena semua pabrik sudah punya sopir masing-masing. Suatu ketika Sutardi diberitahu oleh temannya soal lowongan kerja menjadi sopir truk di perkebunan sawit Kalimantan. Sutardi pun bertanya, "Emang gajinya berapa?" Temannya itu menjawab, "Lumayan besar lah." Sutardi pun tergiur karena gaji dan fasilitas yang akan ia dapatkan cukup menarik. Apalagi ada fasilitas makan gratis, jadi uang gajian tetap utuh dan bisa dikirimkan ke keluarganya di kampung. Tapi kau harus hati-hati Sutardi, karena di sana banyak begal, kata temannya Sutardi. "Ah, gampang itu, nggak usah dipikirin. Yang penting kita harus jujur kerja," kata Sutardi. Namun seminggu sebelum Sutardi berangkat ke Kalimantan, istrinya meninggal secara tiba-tiba kena penyakit serangan jantung. Sutardi sangat terpukul dengan kepergian istrinya itu. Semenjak saat itulah anaknya Sutardi diasuh oleh neneknya. Sementara Sutardi harus tetap berangkat ke Kalimantan untuk mengais rezeki. Di Kalimantan, Sutardi berkenalan dengan banyak orang dari berbagai daerah, termasuk dari Malaysia. Perkebunan sawit di sana memang sangat luas. Ada banyak pekerja yang bermukim di rumah-rumah rombeng. Rumah-rumah rombeng itu merupakan mes para pekerja. Mereka terdiri dari para sopir dan buruh harian. Semua sopir truk di sana memberi nasihat pada Sutardi soal begal yang selalu memeras pada sopir truk. Mereka bilang kalau ada yang minta uang kasih saja Rp5.000 daripada harus berurusan dengan para berandal itu. Sutardi mengangguk saja. Tapi dalam hatinya dia tidak akan pernah mau ngasih uang pada para begal. Memangnya siapa yang suka memeras sopir di jalan lintas? Tanya Sutardi. Dia adalah Jatmiko, preman di kawasan sawit. Nama kepanjangannya Sujatmiko. Dia punya banyak anak buah. Biasanya mereka bawa parang. Jatmiko tidak akan segan-segan melukai korbannya, jadi kau harus hati-hati, kata kawannya Sutardi. Berbicara mengenai Jatmiko, dia sebenarnya bukan orang Kalimantan asli, melainkan dari pulau lain yang merantau ke Kalimantan. Riwayat Jatmiko cukup sadis. Awalnya dia tiba di Kalimantan sebagai karyawan di salah satu bengkel motor milik orang Cina. Tapi penghasilannya kecil. Jatmiko tidak puas, apalagi pemilik bengkel itu sangatlah pelit, membuat Jatmiko semakin kesal saja. Alhasil di suatu malam Jatmiko merampok bengkel tempatnya bekerja. Dia mendobrak tralis besi lalu menziarah uang yang ada di dalam bengkel itu. Jatmiko kabur ke kawasan kebun sawit. Dia menikmati hasil rampokannya tersebut. Di sanalah dia bertemu dengan banyak pendatang dari berbagai daerah. Kemudian Jatmiko membentuk komplotan preman yang ia ketuai sendiri.
Preman-preman tersebut berjaga di jalur penting pengangkutan kelapa sawit. Setiap ada yang melintasi jalur tersebut wajib ngasih duit pada Jatmiko. Kalau tidak, maka urusannya panjang. Pernah ada satu sopir yang menolak diperas. Sopir itu langsung ditarik lalu dipukuli sampai babak belur. Tidak ada yang berani melaporkan kelakuan komplotan Sujatmiko ke polisi. Pihak perusahaan juga tidak mau berurusan dengan preman itu karena mereka seringkali melakukan aksi-aksi nekat. Masalahnya bukan hanya satu orang saja. Komplotan Sujatmiko sangatlah banyak. Kalau polisi menangkap 5 orang, maka yang lainnya pasti akan meneror si pelapor. Komplotan Jatmiko biasa mangkal di pinggiran jalan dari jam 10 pagi sampai 12 malam. Suatu hari, Sutardi ditugaskan untuk mengantar kelapa sawit ke pabrik. Kebetulan jalurnya melewati komplotan preman Jatmiko. Waktu itu sore hari sekitar jam 5. Mobil truk Sutardi dicegat oleh sekelompok orang. Mereka adalah anak buahnya Jatmiko yang sedang berjaga di pinggiran jalan. 2 orang berdiri di tengah-tengah jalan sambil melambaikan tangan meminta Sutardi untuk berhenti. Perlahan, mobil truk itu pun berhenti. Namun Sutardi tidak mematikan mesinnya. "Ada apa ya bang?" tanya Sutardi. Segera kedua preman itu berjalan mendekati pintu kemudi. "Setoran dulu sini," ucap si preman. "Store untuk apa?" tanya Sutardi. "Kau anak baru ya? Setiap sopir yang mau lewat sini harus bayar," kata si preman. "Lah, bukannya ini jalan umum bang? Dibangun sama pemerintah buat masyarakat. Ini bukan jalan tol bang yang harus bayar." Sutardi pun melawan. "Udah jangan banyak omong, nanti urusannya panjang. Sini 5.000, kata preman itu dengan nada yang sangat tengil. "Awas bang, saya mau lewat. Udah ditungguin sama pabrik." Sutardi tidak mempedulikan ancaman si preman. "Bangsat kau ya, turun," bentak si preman. Sutardi marah karena dikatai bangsat. Dia pun turun. "Kau yang bangsat," bentak Sutardi. Dengan cepat si preman itu melayangkan tinju pada wajah Sutardi. Sutardi pun terjungkal. Dia tidak sempat menangkis tinjuan tersebut. Kemudian preman yang satu lagi ancang-ancang hendak menendang Sutardi dengan kaki kanannya. Namun saat kakinya dihantamkan ke pinggang Sutardi, tiba-tiba saja Sutardi menangkisnya dengan sangat keras. Kaki preman itu langsung patah. Wajar karena tangan Sutardi sangat kuat. Tangan Cimande sudah dilatih sangat keras sehingga mampu mematahkan tulang lawan. Kaki kanan si preman ngeplek, melambai-lambai. Dia nangis sambil teriak kesakitan. Melihat kejadian itu, preman yang tadi minta uang pada Sutardi, dia mengambil parang yang sangat tajam. "Kupotong kepalamu," bentak si preman sambil lompat hendak menghujamkan parang itu ke leher Sutardi. Untung saja Sutardi berhasil menghindar. "Bang, santai bang," kata Sutardi. Dia sedang cari cara untuk mengalahkan preman yang memegang parang. Sutardi lari ke belakang truk. Dia mencari benda apapun yang bisa menangkis parang. "Mau kemana kau bajingan?" bentak si preman sambil menghampiri Sutardi. Sutardi masuk ke kolong mobil, lalu menggelinding ke arah yang berlawanan. Di sana dia menemukan sebuah batu sebesar kepalan tangan. Batu itu ia lemparkan ke kepalanya si preman yang bawa parang sampai kepalanya bocor. Preman itu pun pingsan, parang terlepas dari genggamannya. Segera Sutardi masuk ke dalam truknya, lalu tancap gas meninggalkan kedua preman yang terluka parah. Keesokan harinya, kabar tentang keberanian Sutardi terdengar oleh teman-temannya. Mereka mengeluh-elukan nama Sutardi. Namun di sisi lain, banyak teman-teman Sutardi yang khawatir pada lelaki itu. Karena pasti Sutardi diincar oleh preman. Apalagi Jatmiko yang sangat mengerikan. Dia pasti akan mencari Sutardi dan menghajarnya habis-habisan. Oh, atau mungkin saja Jatmiko akan membunuh Sutardi dan mayatnya dibuang begitu saja di tengah hutan. Begitulah kekhawatiran teman-temannya Sutardi. Dan benar saja apa yang dikhawatirkan temannya itu. Malam hari sekitar jam 10 malam, perumahan para pekerja sawit didatangi para preman. Jumlahnya ada sekitar 20 orang. Mereka teriak-teriak menyuruh para pekerja sawit keluar dari pemukiman mereka. "Siapa yang tadi siang duel dengan anak buahku?" kata Jatmiko dengan nada tinggi. Dengan penuh percaya diri dan tanpa rasa takut sedikit pun, Sutardi maju dan mengaku kalau dialah yang sudah menghajar anak buahnya Jatmiko. "Jagoan kau ha?" bentak Jatmiko sambil mengeluarkan pisau dari serangkanya. "Bang, jangan bang," kata sopir lainnya. Mereka membela Sutardi.
Tapi Jatmiko tidak mempedulikan omongan para sopir truk itu. Dia menghujamkan pisaunya ke arah perut Sutardi, tapi meleset. Sutardi berhasil menangkap tangannya Jatmiko, lalu menekan pergelangan tangannya sampai pisau itu terlepas. Segera Sutardi menghujamkan lututnya pada dagu Sujatmiko. Dan sontak saja Jatmiko pun terpental, tubuhnya jatuh berdebam. Anak buahnya Jatmiko langsung mengeroyok Sutardi. Namun para sopir di sana tidak mau tinggal diam. Mereka sudah muak dengan kelakuan premanisme di kawasan perkebunan. Kerusuhan pun terjadi malam itu. Beberapa preman tumbang, bahkan ada yang sampai kritis. Para preman itu pun kabur. Mereka menyelamatkan diri masing-masing. Begitupun dengan Jatmiko. Dia ngacir karena sudah tidak sanggup lagi berkelahi. Sementara yang kritis digotong oleh temannya. Para preman itu benar-benar kalah telak. Memang kalau supir truk bersatu, maka komplotan Jatmiko pasti kalah. Tapi masalah belum selesai. Yang datang malam itu hanya sebagian kecil dari anak buahnya Jatmiko. Jumlah mereka sebenarnya banyak, tapi belum keluar semua. "Bang, gimana kalau kita diserang lagi?" tanya kawannya Sutardi. "Kita lawanlah, kalau perlu sampai titik darah penghabisan. Aku tidak mau diperas oleh para bajingan pemalas itu," ucap Sutardi dengan lantang dan tegas. Selang 2 hari setelah kerusuhan, Rivaldi, salah satu sopir truk, tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Dia menghilang selama 3 hari tanpa kabar sama sekali. Kawannya Rivaldi yang satu kampung dengannya menelepon keluarga di desa. Dan kata keluarganya itu, Rivaldi tidak pulang kampung. Ini aneh sekali. 7 hari kemudian, giliran Pak Gembul yang hilang. Lelaki berumur 40 tahun itu tidak pulang ke mes pekerja. Semua orang mencarinya. Bahkan mereka sempat menelepon keluarga Pak Gembul dan jawabannya sama. Pak Gembul tidak ada di kampung halamannya. Sutardi mulai curiga, jangan-jangan mereka semua diculik oleh Jatmiko. Atas dasar dugaan itulah, para sopir truk ramai-ramai mendatangi markas Jatmiko yang ada di tengah perkebunan sawit. Markas mereka berupa rumah panggung. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja, tapi di dalamnya penuh dengan senjata tajam dan menjadi sarang preman di perkebunan sawit. Setibanya di sana, Sutardi menendang pintu rumah tersebut sambil mengacungkan golok. "Di mana teman-teman kami?" bentak Sutardi pada Jatmiko. "Kuburannya maksud kamu?" ucap Jatmiko dengan santai. "Bangsat kau ya," bentak Sutardi. Dia marah. Perkelahian pun terjadi. Sutardi dan Jatmiko adu golok. Tapi jelas yang menang adalah Sutardi. Dia berhasil menebas kaki Jatmiko lalu menusukkan goloknya tepat di dada Jatmiko. Preman itu pun tewas. Sementara komplotan yang lain luka-luka dihajar Pak sopir. Benar apa kata Jatmiko, bahwa kedua sopir truk yang ia culik sudah tewas. Kuburannya ada di belakang rumah. Sutardi benar-benar marah, tapi dia puas sudah menghabisi Jatmiko yang kejam itu. Setelah kerusuhan tersebut, para sopir berbondong-bondong meninggalkan perkebunan. Mereka tidak mau berurusan dengan polisi. Lebih baik cari pekerjaan lain. Kebanyakan dari mereka kabur melalui jalur laut dan menyebar ke berbagai daerah untuk mencari pekerjaan, termasuk Sutardi. Sehari setelah menghabisi Jatmiko, Sutardi kabur naik kapal laut. Kemudian tidak ada lagi yang tahu tentang keberadaannya. Lelaki yang ahli bela diri itu menghilang dari Kalimantan. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.